Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, boleh sapa kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mengasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara kami hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bersama kita nyanyikan lagu ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segala
kuasa dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Amin.
mau bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Mari angkat dua-dua tanganmu bersama pujikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Samakan tepuk tanganmu, katakan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Jemaat Tuhan katakan, begitu besar kasih, amin, tak tercurah bagi dunia, kasihmu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Beri hidupmu bagi diriku. Angkat kedua tanganmu saudara. Tiada seperti Engkau Tuhan. Ku puji kau selalu. Are you ready, John? Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan, anugerahmu selalu baru. Oh, 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 oh. Musik memuji Tuhan. Come on. Samakan tepuk tangan kita yuk. Mari jemaat Tuhan, angkat dua-dua tanganmu bersama pujikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Seperti kau, Yesus Tuhanku, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sorakan haleluya. Mari sebelum duduk sekali lagi berikan salam kanan kirimu, katakan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita pujikan pujian ini. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang Mari yang percaya pujikan. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan ku mau bersorak, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkan. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan, Dia penolong, Dia setia, amin. Percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Tak akan Kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak.
Terima kasih hari ini kami ada di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau berikan kami kesehatan sampai hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan melayani-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang Kau berikan, yang sangat kami hargai. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biar Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus ajari kami, berikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi anak-Mu ini dengan hikmat yang daripada-Mu dan kuasa daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semua. Shalom. Pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang kutuk dan berkat. Ngeri ya judulnya ya, tentang kutuk dan berkat. Itu seperti di perjanjian lama ya. Masa seorang pengkhotbah anugerah kasih karunia khotbah tentang berkat dan kutuk ya. Kutuk dan berkat ini ada di perjanjian lama, itu ditulis sangat jelas. Tapi apakah ada di perjanjian baru? Nanti kita mau sama-sama lihat dan belajar. Tugas saya hanya menyusun materi ini dan sharing ke Bapak Ibu Saudara semua. Tapi tugas kita semua adalah mempelajari firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Bulan ini kita punya tema dari gereja yaitu Great Wellness. Itu artinya adalah kesehatan yang luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar kesehatan, tapi Tuhan mau hidup saudara dan hidup saya mengalami kesehatan yang luar biasa. Ayo katakan bersama dengan saya, kesehatan yang luar biasa. Tuhan, benar-benar kita ingin hidup di dalam dunia ini dan hidup dengan bahagia. Tapi mengapa banyak orang Kristen hidup tidak bahagia? Apakah salah Tuhan? Tuhan tidak salah. Tuhan memberikan anugerahnya, tapi Tuhan juga adalah pribadi yang adil. 3 Yohanes 1 ayat 2, Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Jiwa yang sehat itu akan diikuti dengan tubuh yang sehat. Demikian juga akan diikuti dengan hubungan yang sehat. Kalau jiwa kita itu sehat, hubungan kita sama orang lain juga akan sehat. Banyak orang yang mudah sekali bertengkar dengan orang lain karena jiwanya enggak sehat. Harus disembuhkan. Itu menjadi dasarnya. Dan kalau kita sehat secara mental, maka saya percaya keuangan kita juga akan sehat. Orang yang jiwanya tidak sehat, itu membuat tubuhnya itu tidak sehat ya. Kenapa? Karena nanti hormon di tubuhnya enggak seimbang. Akhirnya apa? Imun tubuhnya juga rendah. Jiwa yang tidak sehat ini bukan berarti sakit jiwa ya, bukan ya. Tapi ada hal-hal yang di dalam diri kita itu yang tidak baik gitu ya. Sehingga seringkali membuat hubungan kita dengan orang lain, bahkan di dalam keluarga itu tidak sehat.
Ditelusuri asal usulnya, oh dulu waktu masih kecil dia sering dipukuli papanya. Sehingga dia masih menyimpan kepahitan sampai saat ini. Dan itu mempengaruhi hubungan dia dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Dan itu perlu untuk dipulihkan. Banyak survei telah membuktikan bahwa seseorang itu sukses bukan hanya karena IQ-nya tinggi, tapi lebih dominan kepada EQ-nya, yaitu kecerdasan emosionalnya yang tinggi. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan, sama seperti jiwamu makmur, artinya kalau jiwa kita makmur, jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat, dan keuangan kita juga akan sehat. Amin. Jadi hari ini kita mau fokus kepada jiwa kita. Beberapa indikasi kalau kita punya jiwa yang tidak sehat itu adalah mudah tertuduh, ya, salah sedikit itu tertuduh. Selalu tertuduh, hidupnya terhakimi, terintimidasi, kemudian tidak mau mengampuni, kepahitan, mudah sekali benci kepada orang. Orang salah sedikit langsung benci, ya. Terus kalau ada sesuatu hal atau perkataan orang lain, responnya terpola negatif. Jadi di dalam jiwa kita ini ada pola kita merespon. Jadi orang yang kurang sehat secara jiwa itu, dia bisa ada masalah, dia responnya langsung negatif. Ya, kemudian sensitif, self pity, mengasihani diri sendiri, ya. Kemudian sangat mudah menghakimi orang lain, merasa insecure, orang lain ngatain gue enggak ya, kira-kira begitu ya. Oke, dan seterusnya. Saudara, apa jawaban dari problem ini? Problem yang dihadapi oleh kita sebagai orang yang percaya. Saya pikir kita harus kembali kepada dasarnya. Suatu hari saya baca buku, ya, saya baca buku. Terus salah satu bab itu menjelaskan bahwa akar yang paling dalam atau akar yang terdalam mengapa seseorang itu menjadi orang yang mudah depresi, kemudian menjadi orang yang sinis, sensitif, itu ternyata adalah penghakiman di dalam dirinya. Jadi sebelum dia menghakimi orang lain, dia cenderung juga sering menyalahkan diri sendiri, tidak menerima diri sendiri. Jadi sebenarnya perlakuannya kepada orang lain itu hanya refleksi apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin karena masa lalu dan sebagainya. Saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara, jadi saya tahu persis masalah ini. Saya pernah kepahitan, hidup saya enggak karu-karuan. Mungkin saya udah pernah sampaikan juga, kalau ada WL dulu ya ke gereja, suruh saya angkat tangan, saya tidak mau angkat tangan. Terus dia bilang sekali lagi, muji Tuhan angkat tangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya suruh angkat tangan lagi, saya keluar. Peduli amat. Sampai seperti itunya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum sembuh dalam diri saya. Dan Tuhan mau pulihkan itu. Kenapa? Kalau kita seperti itu, hidup kita tidak akan bahagia. Kita tidak akan mengalami yang namanya kemakmuran, ya, kesehatan di dalam jiwa kita. Jawabannya hanya anugerah Tuhan, saudara. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan itu kasih, tapi Tuhan itu juga adil. Sehingga apa? Sehingga keadilan Tuhan itu wujudnya adalah kita akan jadi seperti apa yang kita percayai. Matius 9 ayat 29, Yesus berkata, terjadilah padamu sesuai dengan imanmu. Jadi ada dua dasar kita sebagai orang percaya itu hidup. Yang pertama kita hidup based on the law atau hidup kita berdasarkan perbuatan. Yang kedua, hidup kita berdasarkan anugerah Tuhan. Yohanes 1 ayat 16 dan 17 mengatakan,
Dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan katakan, dari kepenuhan Yesus Kristus, kita semua menerima anugerah demi anugerah. Bukan dari perbuatan kita, bukan dari apa yang kita lakukan, kita menerima anugerah Tuhan. Tapi karena perbuatannya, dari kepenuhannya. Tapi saya bertanya, mengapa manusia itu sulit sekali menerima anugerah Tuhan itu? Bisa memahami dengan pikiran kita, anugerah Tuhan itu bisa paham. Tapi di sininya susah sekali terima. Sangat sulit terima. Ya, sehingga kita itu sulit untuk untuk menaruh seluruh pengharapan kita itu kepada anugerah Tuhan saja. Mesti ada tambahan perbuatan saya gitu, supaya lebih afdol seperti itu ya. Contohnya, kalau kita lihat orang, wajar aja orang itu nggak diberkati, sebab dia jahat, dia nipu saya. Wajar aja orang itu sakit, kenapa? Karena dia jahat sama saya. Itu kita menghakimi orang lain dengan mudah. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Tuhan, maka kita tidak akan melihat orang lain seperti itu. Saudara, kalau kita hidup based on the law, kita tidak hanya mudah menghakimi orang lain, tetapi kita akan jadi pribadi yang senang menghakimi orang lain. Pokoknya nggak tahan, harus kumpul-kumpul dan berbicara keburukan orang lain. Itu nggak beres sebenarnya ya. Kalau ada yang seperti itu nggak beres. Harus dipulihkan. Kita nggak tahan, kita mau kumpul sama teman-teman kita supaya gosip-gosip berbicara yang buruk tentang orang lain. Itu menggambarkan sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Apakah bahagia? Tidak, itu kedagingan saudara. Saudara, daging itu setiap hari berusaha menarik kita untuk kembali kepada Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Cukup mengejutkan bahwa kata kuasa di sini adalah dunamis. Kata kuasa ini adalah kata kuasa yang sama di Kisah Rasul 1 ayat 8. Jika engkau dipenuhi roh, maka engkau akan penuh dengan kuasa. Jika engkau dipenuhi roh, maka engkau akan penuh dengan kuasa. Tapi kalau hidupmu berdasarkan Taurat, engkau akan penuh dengan keinginan, kedagingan. Bisa dipahami saudara? Karena itulah mengapa tubuh kita ini selalu menarik kita, kedagingan kita ini supaya kita kembali kepada Taurat, kembali kepada Taurat. Makanya di Galatia, Paulus berkata, apakah kurang terang Yesus Kristus yang dijelaskan kepada kamu, sehingga kamu memulainya dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Artinya apa? Waktu diselamatkan pertama kali percaya semua karena anugerah Tuhan aku diselamatkan. Tapi lama-lama, kayaknya kalau saya misalnya nggak melakukan yang baik, saya nggak diselamatkan deh. Seperti itu. Jadi saudara, orang Kristen melakukan yang benar itu bukan sesuatu yang diusahakan. Tapi orang Kristen dapat melakukan yang benar itu, firman Tuhan katakan, sebagai buah. Jadi pada saat kita menyatu pada pribadi anugerah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan berbuah. Dalam Yohanes 15 dikatakan, kalau kita menempel pada Tuhan Yesus, hidup di dalam anugerahnya, maka kita akan berbuah. Dan buah itu adalah perbuatan kebenaran. Jadi perbuatan kebenaran itu bukan sesuatu yang kita usahakan, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dalam anugerah Tuhan, dan perbuatan benar itu akan lahir sebagai buah dengan sendirinya. Saudara, kalau tanam pohon anggur, buahnya itu nggak bisa diusahakan, dia keluar begitu saja saudara. Kenapa? Karena rantingnya menempel pada pohon anggur. Yeremia 17 ayat 5 dan 8.
Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menyimpang dari Yahweh. Sebab ia akan menjadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan hidup di tempat-tempat kering di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudara, pertanyaannya, itu kan perjanjian lama ya. Pertanyaannya, hari gini ada nggak orang Kristen yang mengalami kutuk dari hukum Taurat itu? Jawabannya ada. Sesuai dengan imannya. Nanti saya akan tunjuk. Makanya kalau saya orang kek Bangka ya, ada satu perkataan itu, ya nggak perlu diingat tapi dengar aja ya. Sang mosang si mosi. Sang mosang si mosi itu artinya hidup nggak hidup, mati nggak mati. Ngerti ya? Hidup segan, mati tak mau, seperti itu. Ada nggak orang Kristen yang jadi orang Kristen, tapi hidupnya seperti apa? Sang mosang si mosi. Hidup mati segan tak mau, tidak bergairah, hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan trouble, tidak ada kebahagiaan. Ada nggak orang Kristen seperti itu? Bahkan di mana-mana jadi troublemaker. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dia hidup dengan cara yang salah. Dulu kita meraba-raba ini ya, Yeremia 17 ayat 58 ini. Bagaimana orang yang mengandalkan manusia, itu jelas mengandalkan perbuatan sendiri. Jadi di perjanjian lama pun udah disampaikan bahwa kalau kita hidup based on Taurat, berdasarkan perbuatan kita, kualifikasi dari perbuatan kita, maka kita akan hidup seperti itu. Akan seperti apa? Firman Tuhan katakan, sang mosang si mosi. Ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri, makanya hidupnya tidak bahagia. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Itu artinya apa? Mengandalkan anugerahnya saja. Amin saudara. Jadi bila hidup saudara saat ini seperti belukar di padang pasir, tidak kunjung mengalami datangnya keadaan baik, seperti hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk, stop, andalkan perbuatanmu. Andalkan anugerah Yesus Kristus. Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Sebab kalau kita hidup berdasarkan perbuatan kita sendiri, maka kita akan seperti semak belukar di padang pasir. Hidup segan, mati tak mau. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan ini supaya kita semua mengalami terobosan, supaya hidup kita itu benar-benar happy. Kenapa? Karena Tuhan jelas-jelas ingin hidup saudara dan saya mengalami great wellness. Great wellness. Tuhan mau hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesehatan, kesehatan secara mental, kesehatan secara tubuh, kesehatan secara keuangan. Nah ini dalam perjanjian baru, Galatia 3 ayat 10 dan 12, tapi saya potong 10-nya aja biar lebih singkat. Terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengandalkan perbuatan. Sama enggak seperti Yeremia 17 tadi? Sama. Di perjanjian baru ini, Paulus menulis kalau kita mengandalkan perbuatan kita, kita terkutuk. Makanya hidupnya seperti ilalang di padang belantara. Saudara, akar dari semuanya adalah karena kita hidup based on the law. Hidup berdasarkan perbuatan kita. Kita menilai orang lain dari perbuatannya. Kita menilai istri kita dari perbuatannya. Kita menilai anak-anak kita dari perbuatannya. Kita menilai orang lain dari perbuatannya. Tetapi Tuhan mau ajarkan kita,
pandanglah orang lain dalam anugerah Tuhan. Maka rumah tanggamu akan dipulihkan Tuhan. Maka rumah tanggamu akan seperti di sorga. Amin. Kita kuat sekali menghakimi, karena kuat menghakimi itulah yang menyebabkan kita mudah bertengkar. Kenapa? Dasarnya itu penghakiman dalam diri kita. Kenapa? Karena kita hidup based on the law. Kita mengandalkan perbuatan, kita melihat perbuatan orang lain. Harusnya yang kita lakukan adalah kita melihat perbuatan Yesus. Amin. Saya melihat perbuatan Yesus atas hidupnya Pak Erwin. Saya melihat perbuatannya Yesus atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Saudara semua sudah ditebus dengan darah Yesus. Saudara orang yang mahal. Saudara bukan orang yang murahan. Mari kita belajar melihat orang lain dalam anugerah Tuhan. Saya percaya akan ada pengampunan. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita sadar betul kita menerima anugerah Tuhan yang tidak layak kita terima. Kita sadar, kita tahu kita menerima anugerah Tuhan yang tidak kita layak terima. Kita akan mudah mengampuni orang lain. Kalau kita masih sulit mengampuni orang lain, kita harus lebih paham lagi tentang anugerah Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan adalah jawabannya. Suatu hari Tuhan menuntun saya melihat ini, saudara. Ada 3 orang Yahudi yang terbesar sampai saat ini sepanjang masa. Yang pertama adalah Abraham. Enggak bisa ada yang gantiin kebesaran Abraham. Yang kedua adalah Musa. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kebesaran Musa bagi bangsa Israel. Yang ketiga adalah Daud. Tidak seorang pun yang bisa menggantikan kebesarannya Daud bagi bangsa Israel. 3 orang ini yang terbesar kalau menurut saya. Di samping nabi-nabi yang lain itu ada yang besar-besar, tapi 3 orang ini yang paling besar kalau menurut saya. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Di Roma 4 ayat 1-8. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham leluhur kita secara jasmani? Sebab jika Abraham telah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, maka ia dapat bermegah, tetapi bukan di hadapan Elohim. Tetapi apa yang dikatakan kitab suci, Abraham percaya kepada Elohim, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Percaya pada anugerah Elohim. Ayat 4. Bagi orang yang berusaha dengan perbuatan, upah diperhitungkan bukan sebagai anugerah. Artinya apa? Kalau saudara berusaha dengan perbuatan, maka anugerah Tuhan itu tidak ada. Karena kita akan dikasih upah sesuai dengan perbuatan kita, based on the law. Ya, bagi orang yang berusaha, upah diperhitungkan bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai bayaran. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 6, bahkan Daud juga mengatakan betapa bahagianya orang yang diperhitungkan oleh Elohim sebagai orang benar, meskipun tanpa perbuatan-perbuatan. Ini Daud yang ngomong. Orang yang diperhitungkan sebagai orang benar oleh Tuhan, padahal tanpa perbuatan. Padahal tidak melakukan kebenaran. Ini jelas firman Tuhannya ya. Berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan ini mau gak mau kita harus melihat dengan jelas ada tersirat. Ada 2 orang durhaka di tempat ini yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Abraham, yang kedua adalah Daud. Saudara tahu kejahatannya Abraham, kita gak bahas. Tapi sungguh-sungguh, dia membiarkan istrinya diambil orang lain 2 kali. Laki-laki sejati yang mana yang melakukan hal seperti itu? Kesalahannya Daud. Daud ngintip orang mandi. Daud melakukan pembunuhan berencana. Daud mengambil istri orang. Tapi pertanyaannya, mengapa 2 orang ini masih menjadi orang yang paling besar?
Pantas nggak orang ini menjadi orang yang paling besar bagi bangsa Israel? Tidak pantas. Tapi mereka menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara hidup di dalam anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa lawan saudara. Firman Tuhan katakan Roma 5 ayat 17, Dia akan membuat saudara berkuasa dalam hidup ini. Amin. Orang yang ketiga yang terbesar adalah Musa. Firman Tuhan katakan, ya, Yahweh berfirman kepada Musa, muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Coba ngomong sama sebelahnya. Tuhan mengasihimu sama sebelahnya. Nah, begitulah Musa sama Tuhan berbicara. Ya. Terus dikatakan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Hatinya sangat lembut. Terus saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Mengapa dua orang durhaka tadi itu mendapatkan anugerah Tuhan? Mengapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Saudara, Alkitab mau menggambarkan kepada kita dengan jelas. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, walaupun kita ada kesalahan-kesalahan, kita menerima berkat Tuhan karena kita percaya kepada anugerahnya. Amin. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita tidak akan terus berbuat dosa. Sebab kalau kita menempel pada pohon itu, maka akan keluar buah kebenaran dengan sendirinya. Jadi orang bilang kalau dia hidup dalam anugerah Tuhan, tapi dia terus melakukan hal yang buruk, nah itu benar nggak sih dia menempel pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus? Mengapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Ini adalah gambar. Saya cari-cari di internet ya. Terus jawabannya mengagetkan saya. Musa adalah representatif dari orang yang berusaha untuk melakukan Taurat supaya mendapatkan berkat Tuhan. Tidak akan bisa, saudara. Hidup kita ini hanya mengandalkan anugerah Tuhan saja. Tapi problemnya yang tadi saya bilang, bahwa tubuh kita, daging kita, setiap hari menarik kita untuk kembali kepada Taurat. Kenapa? Kalau kita kembali kepada Taurat, kuasa dosa masuk. Kita akan dikontrol oleh keinginan daging. Jika kita berusaha hidup benar, kita akan penuh dengan membenarkan diri sendiri. Kalau kita berusaha hidup benar, kita akan penuh dengan membenarkan diri sendiri. Banyak sekali orang membenarkan diri sendiri. Tapi jika hidup kita hanya berharap pada anugerah Tuhan, kita hidup pada anugerah Tuhan saja, kita akan penuh dengan kebenaran Kristus. Amin. Sebab kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga firman Tuhan katakan kita adalah kebenaran Elohim. Cara orang Kristen hidup benar bukan dengan berusaha, tapi dengan berharap sepenuhnya pada anugerah Yesus. Maka hidup benar itu akan keluar sebagai buah. Hiduplah berharap pada anugerah Yesus saja. Stop berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita harus mengalami metanoia dalam hal ini. Ini enggak mudah ya. Tadi saya udah bilang ini sulit. Kenapa? Daging kita tuh sukanya Taurat. Ya. Ini satu-satunya cara memiliki jiwa yang sehat. Kemudian tubuh yang sehat dan keuangan yang sehat. Saya undang tim musik pujian. Saudara, Tuhan kirimkan firman-Nya dan Tuhan pulihkan hidup saya. Berulang kali saya kasih tahu, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang, sang anugerah itu datang, supaya saya mengalami hidup dan mengalaminya dengan berkelimpahan. Jadi bukan hidup segan mati tak mau. Saya benar-benar imani bahwa Yesus datang, tujuannya adalah supaya hidup saya diberkati. Roh, jiwa, tubuh, keuangan, semua segmen kehidupan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin dengan suara yang keras. Ingat, Yesus datang untuk siapa? Untuk saudara. Tujuannya apa? Membuat saudara hidup di dalam dunia ini penuh dengan kemenangan. Amin saudara. Ayo kita nyanyi sebuah lagu. Mau bersorak
memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu. Tak akan Kau meninggalkanku. Saudara, tahun 2017, ada yang masih ingat tahun apa? Tema gereja kita. Tahun 2017 adalah The Year of Great Harvest. Saya masih ingat, kami ada komunitas, dan waktu tutup tahun itu, kami berkumpul bersama, berdoa bersama, dan saya sharing firman Tuhan. Saya nggak tahu rekan-rekan yang lain masih ingat atau tidak. Waktu saya sharing firman Tuhan waktu itu, saya yakin betul bahwa tahun 2017 akan menjadi the year of great harvest bagi saya. Saya imani, betul-betul saya percaya. Dan saudara, tahun 2017 saya mau bersaksi, saya diberkati Tuhan luar biasa. Sesuai dengan apa yang saya percayai. Saudara, percaya itu simple, gampang. Tidak susah. Tapi daging kita selalu berkata, jangan percaya. Di hari ini, mari kita udah dengar firman Tuhan, kita mau percaya pada anugerah Tuhan. Tahun 2023 ini, kita semua mengalami the great achievement. Percaya? Saudara kalau percaya, saudara dapat. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak dapat. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Dan Dia bekerja sesuai dengan iman kita. Itu keadilan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sudah disampaikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam anugerah-Mu yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Kids. Ayo kunjungi YouTube channel YHS Kids. Banyak yang seru loh di sana. Ibadah online YHS Kids setiap hari Minggu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ayo kids, kita bersama memuji Tuhan di Let's Go. Setiap hari Selasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan setiap malam kita juga bisa bersama-sama membaca firman Tuhan dan berdoa di Selamat Malam Yesus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 petang waktu Indonesia Barat. Selamat malam Tuhan Yesus. Serta jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. YHS Kids, Jesus Love Me. Ayayaya. Woo! Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 16 Januari 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada episode kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Bapak Effendi Simbolon. Kirimkan permohonan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Ditolong Tuhan.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Dan kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Tuhan, saat pagi hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami memberi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang sudah memberikan persembahan, kita sama-sama mau akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Satukan suara bersama katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Samakan tepuk tangan yuk. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Yang mengasihi Tuhan, sorakan haleluya. Kita samakan tepuk tangan kita, come on.
jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi katakan. Tandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan Jesus, sorakan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara mendapatkan sesuatu pagi hari ini? Kalau merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu, katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hidup kita harus perspektifnya anugerah. Terima kasih Pastor Wendy yang sudah melayani kita pagi hari ini. Hari ini kita tahu bahwa anugerah yang selalu menyelamatkan kita, anugerah yang melengkapi kita. Katakan amin. Baik, terima kasih juga untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, mulai dari mimbar sampai ke front. Terima kasih semua. Percaya juga kita melayani sebagai buah dari anugerah. Katakan amin. Ya, mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Bapa Yahweh dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Hari ini kami tahu, lebih mengerti lagi bahwa anugerah adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Pagi ini mau berdoa untuk Pastor Wendy yang sudah memberkati kita. Percaya kehidupannya dalam anugerah. Anugerah akan terus membuatnya naik. Kami berdoa untuk setiap yang melayani pagi hari ini. Percaya karena anugerah kami diberkati. Dan kami berdoa untuk jemaatmu pagi hari ini. Percayalah bahwa karena anugerahnya engkau disembuhkan. Percayalah bahwa karena anugerahnya keluargamu diberkati. Percayalah karena anugerahnya usaha pekerjaanmu diberkati. Percayalah karena anugerahnya seluruh aspek kehidupanmu diberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami akan pulang dan kami percaya kami pulang dengan bawa berkat-berkat. Mari saudara angkat tanganmu, angkat wajahmu, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinarikan wajahnya atasmu dan memberikan engkau kasih anugerahnya. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Berkat Bapa Yahweh, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, buat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, memberkati semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Yesus Masih bless you.